الله يا عبد القادر والمدد يا جيلاني بأس الله أبا صالح يا صاحب البرهان شيخ العقرب والحيا وانا نادهتك ليا سيدي احمد لا تنساني. Tinggal ditelaah lagi itu keterangan mengenai tingkatan-tingkatan nafsu yang ada dalam diri manusia. Terus ukhruj min nafsika wa tanaha anha. Jadi kita itu harus keluar dari nafsu kita dan menyingkirkan diri dari nafsu wan azil an mulkika. Kita itu harus terlepas dari mulkika, kepemilikan, kerajaanmu juga bisa. Nah ini dia. Kalau di sini milkika, kepemilikanmu. Oh, di sini Pak. Lanjut. Wasallimil kulla ilallah. Dan pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Tawakal ya. Fakun bawabahu ala qalbika, maka jadilah engkau satpamnya Allah Ta'ala yang menjaga hatimu, yang menjaga pintu hatimu. Ini kan berat ya. Jadi kita ini harus menjadi satpam yang selalu menjaga supaya hati kita ini tidak keluar dari jalur. Ini kan hati misalnya pengen pergi kemana, pengen nganjang kemana, pengen nyolong di mana. Nah dia nggak dia menutup rapat-rapat pintu hatinya supaya tidak terlaksana menjadi sebuah perbuatan. Tuh. Ini kan proses untuk menghilangkan kegalauan, bro. Ya kalau ngomong berat ya berat. Nah, proses untuk menghilangkan kegalauan. Bamtathil amruhu azza wa jalla fi idkhali man ya'muruka bi idkhalihi. Dan juga kita harus mentaati perintah Allah Ta'ala dalam memasukkan orang-orang yang memerintahkan kita untuk memasukkannya ke dalam diri kita. Yaitu Allah Ta'ala maksudnya. Bidkhali man ya'muruka bidkhali. Mentaati perintah Allah dalam hal-hal yang Allah perintahkan. Wantahi nahyahu fissaddi man ya'muruka bididdih. Bisaddih. Sama. Selesai dari atau menghindari larangan Allah. Atau selesai menyelesaikan diri dari larangan Allah Ta'ala. Fala tadkhulul hawa qalbaka ba'da an kharaja minhu. Maka setelah hawa nafsu itu keluar dari hati, maka jangan sampai hawa nafsu itu masuk lagi. Kan sudah ditebus dengan proses tadi itu, misalnya mulai dari nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Bahkan sampai nafsunya hilang secara totalitas misalnya, itu kan tetap masih ada jalan-jalan menuju masuknya nafsu ke dalam hati kita lagi. Maka jangan sampai kita ini membiarkan nafsu itu masuk ke dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kalau tadi kan versi yang zikiran. Kalau yang versi praktek, kata Syabdul Qadir Al-Jilani, fa ikhrajul hawa minal qalbi bi mukhalafatiha. Caranya mengeluarkan hawa nafsu itu adalah dengan melawan hawa nafsu,
Apa yang diinginkan oleh nafsu, misalnya nafsu itu pengen A, kita arahin ke B. Nafsu itu pengen B, pilihan kedua, maka kita lawan, kita arahkan kepada pilihan yang pertama, gitu. Bimukhalafatiha, melawan hawa nafsu, wa tarki mutaba'atihi, dan tidak atau meninggalkan pengikutan terhadap hawa nafsu bil ahwali kulliha, dalam semua keadaan apapun. Makanya jangankan yang sifatnya apa, maksiat ya, dalam ketaatan pun masih terkandung banyak kandungan hawa nafsu. Contoh, kita itu pengen mengejar target misalnya zikir dalam sehari itu 70.000. Contoh. Nah, kita paksakan nih mulai dari habis subuh, mulai dari habis isya, habis subuh lah gak apa-apa. Mulai dari habis subuh sampai subuh lagi itu harus 70.000. Padahal itu bukan, katakanlah apa ya, satu sifatnya ketaatan. Tetapi ketika ketaatan ini dicampuri oleh nafsu, nanti jadinya nafsu kene. Sehingga apa? Sehingga gak kuat dia, bro. Paling gak kuat berapa hari. Karena apa? Karena dirinya belum terbiasa. Gitu tuh. Makanya dalam zikir misalnya ya, kenapa pertama itu nggak harus sampai bilangan 70.000, tapi misalnya 165 lah per habis sholat, atau katakanlah 1.000 per hari. Dalam menaikkan bilangan itu nggak boleh langsung dari 1.000 langsung 70.000. Nggak kuat, bro, fisiknya nggak kuat, itu kan. Dan dalam dirinya, dalam hatinya pasti ada beban. Ini berat amat ini, ya kan? Padahal dalam ibadah nggak boleh merasakan beban seperti itu. Nah, makanya inilah bedanya antara mereka, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melakukan ibadah apapun, sholat contohnya lah, mau sholat, mau puasa, ataupun yang lainnya lah. Jadi kalau mereka itu melakukan ibadah-ibadah tersebut, mereka melaksanakannya dengan sukacita, bahagia, usai senang, bahkan dia itu rindu untuk sholat, rindu untuk puasa, rindu untuk zikir. Itu kalau para kasih Allah Ta'ala. Nah, kalau biasanya kita ini dalam melakukan ibadah tertentu, mau sholat lah, mau puasa lah, mau ngaji, bahkan sekali ngaji, itu dalam diri kita ada beban. Bisa amat aing, itu malas amat ini mau ngaji ya, udah mengantuk kan, ya itu bedanya, tuh kan. Kalau orang biasa melakukan ibadah itu berat, wajar. Karena apa? Karena dalam dirinya banyak nafsu. Kalau mereka para kasih Allah Ta'ala melakukan ibadah senang, rindu, bahkan wajar. Karena apa? Karena mereka ketika beribadah itu ya sedang, nanti kalau di hikam itu ada itu, nanti ada muhadatsa, mukalama, gitu. Bersenda gurau dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, ada itu. Kalau kita, bro, sholat mah hanya sekedar formalitas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, terus. Nah, sehingga ketika kita itu belum masuk dalam kategori tadi, orang-orang yang sudah dikasihi, dicintai oleh Allah Ta'ala. Kok kita itu suka, terutama ibadah-ibadah yang formal, yang sifatnya wajib ya, kok kita itu suka, senang melaksanakan ibadah itu?
kita harus curigai diri kita sendiri. Ada apa nih? Ya kan? Terutama ketika dia itu dijadikan sebagai imam misalkan, ya kan? Oh semangat wanita menjadi imam sih. Jadi imam. Kemudian ketika dia bacanya difasih-fasihkan. Auzubillah, weh. Gitu bro. Jadi model yang seperti itu ya memang untuk apa tadi, menghilangkan ketidaksukaan dalam ibadah atau menghilangkan beban dalam pelaksanaan ibadah. Itu ya berproses sedikit demi sedikit gitu kan, yang katakanlah atau beban dalam dirinya ketika melaksanakan ibadah itu mulai dari 100% berkurang jadi 95 gitu kan. Terus lama-lama turun 90%. Terus kesini, nanti pada ujungnya apa tadi, merasakan beban dalam melaksanakan ibadah itu ya setidaknya turun jadi 30%, jadi 20%, itu udah luar biasa. Ya, karena tadi tabiatnya manusia dalam melaksanakan ibadah itu ya pasti ada beban dalam dirinya. Dan ketika belum saatnya dia merasakan merasakan keindahan atau kerinduan dalam melaksanakan ibadah, belum saatnya mencapai posisi seperti itu, tapi kalau dia terlalu semangat, maka ada apa? Curigai dirinya, ya kan? Ada apa ini? Makanya tadi ketika dalam kebiasaan kita setiap harinya yang zikir hanya 1000, ini ujuk-ujuk dia pengen 70.000, ada apa nih orang? Gitu, pengen secara kontinu gitu ya, zikirnya 70.000 per hari. Otomatis ada apa nih dalam dirinya? Ada apa? Nah, jangan nafsu kan? Gitu bro. Makanya wa ikhrajul hawa minal qalbi bi mukhalafatih. Jadi mengeluarkan hawa nafsu dari hati itu adalah dengan melawannya dan tidak menurutinya dalam semua keadaan. Itu bro. Berapa menit bro? Asana melila betul ya? Selanjutnya lanjut. Kagok kurang. Oke, finishnya itu pembahasan masalah syirik dalam ibadah itu. Lanjut. Nah, kalau memasukkannya gimana? Cara memasukkan hawa nafsu ke dalam hati itu gampang lah. Itu bimutaba'atihi wa muwafaqati, itu lebih gampang daripada mengusir hawa nafsu dari hati. Kalau memasukkan hawa nafsu ke dalam hati itu gampang, apa yang diinginkan oleh nafsu, ya kan? Mau bobogohan, ya kan? Mau maksiat, hayu dituruti, mau nyolong, mau maling dituruti, mau nipu dituruti, gitu. Mau meninggalkan sholat dituruti. Gampang masukin hawa nafsu ke hati mah. Ngusirnya ini yang rada lumayan. Ya tapi tetap ya, semuanya kita kembalikan ke Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan karena kita itu memasrahkan diri kita ke Allah Ta'ala mudahkan segalanya. Gitu. Jadi memang kalau upayanya itu oleh kita, yang mengeluarkan hawa nafsunya itu adalah oleh kita, itu berat bro. Itu makanya orang yang diperintahkan untuk memikul gunung atau untuk menguras lautan, ibaratnya gitu ya. Ya dalam artian ya sangat berat beban. Tapi ketika kita itu memasrahkannya ke Allah Ta'ala, ya nanti Allah Ta'ala permudah gimana pun caranya gitu. Sehingga karena kita sudah tahu bagaimana cara memasukkan hawa nafsu dan mengeluarkan hawa nafsu, maka fala turid iradatun ghairu iradatihi. Jangan sampai engkau itu menginginkan satu keinginan yang selain iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fala turid di dia anta ayyuhal aqil. Salah itu harokatnya bro. Turid.
Berarti fala turid irodatan ghaira. Nah, gitu. Biasa ngaranna ge cetakan, ajan meskipun cetakannya itu bagus ya, kesalahan manusia tetap ada, terutama dalam jabar jar ini ya. Kita terus wa ghairu dzalika minka tamannin. Nah, adapun keinginan kita kepada selain keinginan Allah Subhanahu wa taala itu berarti angan-angan. Ya, seperti yang sudah saya ulang-ulang. Kan pernah saya bilang itu As-Sufi Ibnu Waqtih, kata Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullah, kata beliau As-Sufi Ibnu Waqtih, seorang yang ahli tasawuf itu adalah putra dari masanya. Artinya ya dia menyibukkan diri dengan tugas yang harus dia laksanakan saat ini. Apa? Dia diperintahkan untuk mencintai Allah, cinta Allah. Bagaimana cara cinta Allah yang sudah dijelaskan kan? Tentang mahabbatullah itu. Ya beribadah, tapi tujuannya adalah tujuannya bukan ingin mendapatkan apa? Imbalan dari ibadah kita. Jadi ibadah kita jangan sampai kita menginginkan ibadah kita ini ditukar dengan sesuatu oleh Allah Ta'ala. Ya melatih dari situ. Nah setelahnya nanti kita mengejar cinta Allah, mengejar ridha Allah, mengejar kedekatan dengan Allah, mengejar usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan lantaran ibadah yang telah kita lakukan. Gitu. Karena ketika kita ini beribadah, banyak zikir, banyak sholat tahajud, banyak sholat witir, banyak sholat duha, puasa Senin Kemis, bahkan puasa dahar, puasa Daud. Tapi dia tujuannya adalah ingin menukar ibadah-ibadah yang telah dia lakukan dengan nusul ke Allah Ta'ala. Nah kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu ta'ala dalam Al-Minah Hussaniyah, itu termasuk apa namanya, ar-riya'ul khafi. Tuh. Pamer yang samar. Emang kita ini punya hak apa yang harus dilaksanakan oleh Allah Ta'ala? Gak punya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan di Al-Quran. Liya'budun kalau hanya dan artinya ya, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembahku, beribadah cina, sebagian penafsiran menyembah ke Allah Ta'ala. Itu enggak orang muslim, enggak orang kafir bisa, semuanya bisa. Itu tinggal niru doang, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ini, baca itu, bisa. Jangankan manusia, jangankan orang kafir, HP ke bisa. Baca Quran ke bisa, mana yang nama HP mah. Tapi apa? Penghambaan diri ke Allah Ta'ala. Makanya kenapa Al-Imam sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan dalam penafsiran ayat ini, ay liya'rifuni, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ma'rifat kepadaku. Ya kan? Ma'rifat itu kan bukti, ma'rifat merupakan bukti bahwa makhluk tersebut, jin atau manusia, dia menghambakan diri ke Allah Ta'ala. Kalau dia nggak menghambakan diri ke Allah Ta'ala, gimana mau ma'rifat? Beda dengan hanya sekedar ibadah. Kalau ibadah mah tadi kan, jangankan orang kafir, HP pun bisa, ya kan? Itu bro.
Nah sehingga wa ghairu dzalika minka tamannin. Berarti keinginanmu kepada selain iradahnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan angan-angan. Sementara yang namanya angan-angan itu, khayalan itu adalah wadil hamqa, adalah lembahnya orang-orang yang dungu. Dungu itu apa sih? Dungu. Dungu berarti kan lebih parah dari bodoh kan? Ya kan? Lebih parah dari bodoh. Dungu. Ya, coba dilihat ya. Fa'inna man talaba wuqu'a ma la yasih wuqu'uhu yu'addu ahmaqa. Ya karena orang yang dungu itu adalah seseorang yang meminta terjadinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu udah tahu mustahil, masih minta aja dia, masih nyari aja. Itu. Maka sehingga dia dikategorikan sebagai orang yang dungu. Jadi angan-angan itu adalah lembahnya orang-orang yang dungu. Makanya jangan terlalu berandai-andai. Biasa baik tadi teh ya. Ungkapan dari siapa? Syabul Qasim Al-Qushairi As-Sufi Ibnu Waqti, di mana dia itu ya harus melaksanakan tugas saat ini. Saat ini dia disuruh mengejar cinta Allah, ya kan? Menghambakan diri kepada Allah, ya udah laksanakan. Adapun yang sudah lewat mah lewat. Udah selesai gitu dari itu, dan kita nggak perlu menyibukkan diri dengan satu hal yang sudah selesai. Tuh. Adapun yang akan datang sifatnya ghaib. Perkara yang ghaib, ngapain kita menyibukkan? Menyibukkan diri dengan sesuatu yang gak jelas. Udah sih, ambil yang jelas-jelas aja, yang gak jelas mah tinggalin. Tuh. Dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang ghaib, itu kan rada-rada tuh. Sama aja. Bingung kitanya nanti. Maka tamanin atau tadi berangan-angan itu, berkhayal itu wafihi hatfuka, dan di dalam angan-angan itu terdapat kematianmu. Hatf. Jadi kalau di sini hatf itu, hatfuka itu idza mata min ghairi qatlin wala darbin. Matinya itu bukan karena dibunuh, juga bukan karena dipukul. Ya tiba-tiba mati gitu aja. Ya pokok di situ terdapat kehancuranmu, kematianmu gitu aja lah. Itu kan bahasa, arti bahasa itu mah di dalam kitab Sihah itu punya Imam Jauhari. Wahalakuka, banyaknya angan-angan itu terdapat kehancuran kita. Wasukutuka, terdapat kejatuhan kita. Min ainihi azza wajal, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak angan-angan, tadi teh kerbeting dijelaskan ku abah teh, kita menyibukkan diri dalam satu hal aja itu sudah sekian belas pertanyaan yang harus dipikirkan. Angan-angan itu satu angan-angan. Bagaimana ketika angan-angannya itu lebih dari satu, dua aja? Jadi katakanlah setiap satu angan-angan itu ada 10 PR yang harus dikerjakan. Kalau 2 angan-angan berarti 20. Kalau 3 dan seterusnya. Kan itu bikin capek diri sendiri gitu kan. Nyapein diri sendiri. Nah sehingga ketika kita ini menjadi orang yang penuh dengan khayalan, penuh dengan angan-angan, maka kita ini sudah gugur dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dari pandangan Allah taala, sudah tidak memperhatikan kita lagi gitu ibaratnya. Dan angan-angan itu juga wahijabuka anhu, itu juga merupakan hijab kita dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga ketika kita sudah tahu betapa bahayanya angan-angan ini dan iradah atau keinginan kita itu harus disesuaikan dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ta'ala perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Maka apa langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan? Ihfad abadan amrohu, jagalah, lestarikanlah perintah Allah, wantahi abadan nahyahu, selesailah selama-lamanya dari larangan Allah Ta'ala, dalam arti tidak mendatanginya sama sekali. Wasallim ilaihi abadan maqduruhu, dan pasrahlah kepada Allah Ta'ala selamanya atas takdir yang Allah tuliskan kepada diri kita. Ya, masalah takdir mah seperti yang saya bilang, ya kita harus latihan secara terus-menerus ini, menguji, mengetes diri kita nih, sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita menerima takdirnya Allah Ta'ala. Ya kan? Salim, kata Syaikhul Qadir, salim ilaihi, pasrahlah kepada Allah, makduroh, pasrahkanlah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya kepada Allah. Berarti kalau kita nggak terima, misalnya kenapa kita ini sampai saat ini masih berada di sini, kemudian Allah Ta'ala juga mentakdirkan kita untuk ngaji bersama-sama di sini, ya kan? Itu takdir yang baik, mudah-mudahan ya. Takdir yang baik, mudah-mudahan. Secara dohir lah baik itu, karena secara hakikat kan nggak tahu kita, bisa jadi ini adalah karena niatan kita yang buruk jadi melenceng kan gitu kan. Walhasil penerimaan terhadap takdir Allah Ta'ala itu ya memang harus diuji, apalagi ketika takdir itu sifatnya adalah buruk, kecelakaan lah, inilah, itulah. Untuk menerimanya itu ya perlu berproses, perlu dilatih hati kita. Pindah pembahasan, wala tusyrikhu bi syai'in min khalqih, dan janganlah sekali-kali engkau itu sekutukan Allah Ta'ala, janganlah sekali-kali engkau itu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu dari makhluk. Nanti dijelaskan syiriknya itu bagaimana. Apakah syirik yang versi Wahabi gitu tuh, orang yang ziarah kubur dikatakan syirik gitu kan? Enggak bro, wah anjing. Aduh, gimana ya? Oke, nanti dijelaskan, tenang. Makanya meskipun durasi panjang nggak masalah, ya seru bahasanya kan, lebih seru daripada itu. Nah, sehingga kita ini kan nggak boleh menyekutukan atau tadi menduakan, kalau bahasa rada kerennya itu apa? Menyelingkuhi Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sementara makhluk Allah Ta'ala itu tidak hanya kuburan, tidak hanya para wali, tidak hanya para nabi, tidak hanya amal kita, ya semuanya. Keinginan kita itu makhluk, ya kan? Hawa nafsu kita makhluk, syahwat kita makhluk, ya kan? Itu bagian-bagian dari makhluk Allah Ta'ala. Bahkan karomah sekalipun itu makhluk, bro, itu kan? Karena iradah kita, hawa nafsu kita, dan syahwat kita itu adalah makhluk. Nah, kata beliau, wala tusyrikhu bi syai'in min khalqih, jangan sekali-kali kita menyekutukan, menduakan, menyelingkuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Baik itu hawa nafsu, baik itu iradah, baik itu syahwat, baik itu jabatan. Laju kudu kumaha ya? Simpel aslinya simpel. Tenang deh. Simpel aslinya simpel.
Jangan terlalu dipikir dalam-dalam. Nah, sehingga bagaimana? Fala turid wala tahwa wala tashtahi li alla yakuna syirkan. Sehingga langkahnya ya gampang. Ya bukan gampang sih. Langkahnya simpel kalau di sini, Mas. Kalau ngomong gampang mah nanti waduh. Ngomong doang gampang, Mas. Fala turid. Kita jangan sampai memiliki iradah. Kan kemarin pada beberapa pembahasan sebelumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di An-Nurus Sadis ya, di bab yang ke-6 itu kan membahas tentang fana dari makhluk. Fana dari makhluk, fana lah secara umum. Fana dari makhluk, fana dari dirinya dan syahwatnya, kemudian fana dari irodahnya. Baru setelah itu dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga di sini ada kaitannya dengan hal itu. Kenapa kita itu tidak boleh memiliki iradah? Kenapa kita itu tidak boleh memiliki hawa nafsu? Menuruti, maaf. Kenapa kita tidak boleh menuruti iradah? Tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan tidak boleh mengikuti syahwat. Supaya apa? Supaya dalam diri kita, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, atau menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perselingkuhan dengan selain Allah taala itu ya banyak, Bro, bukan hanya kuburan. Ziarah kubur disebut musyrik. Terlalu dangkal. Makanya dalam sebuah ayat Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan, sekarang setengah 12, Bro. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, ini diajar ini kita oleh Allah Ta'ala nih dalam ayat ini. Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Ta'ala, satu, falya'mal amalan sholihan. Kita harus beramal baik. Singkat tapi padat. Singkat, padat tapi luas. Yang kedua, wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, kita jangan syirik. Kita jangan menduakan, kita jangan menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah selain Allah. Tapi penafsirannya coba kita perhatikan nih, bagaimana penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah tentang syirik, hakikat dari syirik. Dan perlu diketahui bahwa kitab ini, Futhul Ghaib ini, itu juga dikomentari oleh Syekhul Islam, siapa itu? Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin kalau nggak salah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Bro, tokoh dan ulama yang selalu diagung-agungkan oleh golongan sebelah Wahabi. Beliau mensyarahi kitab ini, Bro. Ya meskipun nggak lengkap ya, cuma beberapa ta'liqat atau catatan kaki saja. Tapi walhasil beliau mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya kan? Bagaimana penafsirannya? Laisa syirku ibadatal asnami fahasbu. Syirik itu tidak hanya terbatas dengan menyembah kepada patung-patung, ya. Bal huwa aidan mutaba'atuka li hawaka, mengikuti hawa nafsumu. Ta'ala qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik
bi ibadati rabbih ahada. Ini membahas tentang syirik. Syirik yang bukan hanya pandangan syariat, tetapi syirik pandangan menurut syariat, tarekat, hakikat. Syariah rek fasih mah asy-syariah wat thariqah wal haqiqah. Fasih mah. Yang biasa syariat, tarekat, hakikat. Bahasa orang Indonesia. Sekampung. Jadi kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Kalau di dunia itu dengan musyahadah rohaniyah ya. Jadi rohnya, hatinya, rasanya yang bertemu dengan Allah Ta'ala, bukan fisiknya, bukan jasad manusia, bukan. Dan kalau di akhirat semuanya ya fisik, ya jasad, ya ruh, ya hati. Maka caranya apa? Satu, falyamal amalan sholihah. Maka hendaknya manusia itu beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah sekali-kali manusia itu menyekutukan, menduakan, menyelewengi, atau apa tuh, menduakan. Kalau di rumah tangga itu apa tuh? Menyelingkuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu apapun, dengan suatu apapun. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Jilani surat Al-Kahfi 110 ya, kata beliau, "Faman kana minkum yarju raja'a mu'ammilin basirin", maka barang siapa dari kalian yang mengharapkan dengan pengharapannya orang yang sangat mu'ammilin, memiliki angan-angan, memiliki cita-cita, basirin, yang basir, yang memiliki pandangan spiritual yang kuat, di mana harapannya itu adalah liqa'a rabbih mukasyafatan wa musyahadatan, mukasyafah dan musyahadah, dan nanti akan kita jelaskan di syarah hikam ya besok, mungkin kalau sekarang buru bro waiting tea. Maka solusinya falyamal amalan sholihah, hendaknya dia itu beramal dengan sebuah amalan yang soleh, qali'an bi asli ananiyatihi wa huwiyatihi, yang dapat mencabut asal keakuannya, wahuwiyatih, dan status dirinya, qami'an li muqtadayati awsafi basyariyatihi wa bahimiyatihi, yang mencabut atau yang mencegah tuntutan-tuntutan sifat-sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan dirinya, dan sifat-sifat kebinatangan dirinya. Ini manusia itu ada sifat basyariah, dalam diri manusia itu ada sifat kemanusiaan, ada juga sifat kebinatangan. Tinggal milih mau sifat manusia atau mau sifat binatang, silahkan. Pilihan ada pada diri kita ini. Muzilan lidzamaimi akhlaqihi wa atwari, dia menghilangkan keburukan-keburukan akhlaknya dan keburukan-keburukan tingkah lakunya. Satu, itu baru satu bro. Ini beramal soleh ya, yang tujuannya tadi amal soleh yang membuahkan pencabutan keakuan yang ada dalam dirinya, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dirinya dan kehewanan dirinya, kebinatangan yang ada dalam dirinya, dan amalan atau amal kebaikan yang dapat menghilangkan keburukan-keburukan akhlaknya, keburukan-keburukan tingkah lakunya. Berarti meskipun jika ada seorang manusia yang dia beramal soleh, tapi justru dari amal soleh ini dia malah memiliki sifat sombong, angrasa,
memiliki sifat ananiyah atau apa? Ananiyah tadi teh keaku-akuan, pengakuan dirinya, saya telah beribadah, saya mampu usul ke Allah Ta'ala misalnya, saya mampu berzikir sekian puluh ribu kali, sekian ratus ribu kali, ya berarti amal solehnya nggak masuk dalam kriteria untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus dibalik. Amal soleh yang membuahkan bahwa dirinya merasa dia adalah seorang hamba sahaya, seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara totalitas. Itu satu, itu baru satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia itu menduakan, menyelingkuhi atau mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang lain. Kan? Min khalqihi ay la yaqsidu min amalihi wa ibadatihi ar-riya'a was sum'ata wal ujba wa nakhwa. Dia tidak bermaksud dari amalnya, dari ibadahnya riya, sum'ah supaya didengar, atau dia ingin memperdengarkan amal itu kepada orang lain, ujub, pamer, dan nakhwah. Non nakhwah itu artinya orang. Cepet-cepetan yo. Cepet-cepetan yo. Al-hamiyah, al-hamasah, al-muru'ah, al-adam, merasa agung. Eleh ya, elehnya. Jadi hamiyah itu apa sih? Hamiyatul jahiliyah itu, kalau di redaksi Arab itu apa? Kayak kebanggaan akan bangsanya, kebanggaan akan dirinya gitu tuh. Ya sama si azamah, merasa agung, azamah keagungan, dia merasa agung. Aing ya, mana geus bisa naon? Aing geus bisa kieu. Nah itu bertentangan berarti. Dalam arti ketika tujuan itu ada, riya ada, sum'ah ada, ujub ada, kemudian tadi merasa agung, merasa dirinya besar juga ada, ananiyah kene berarti merasa keaku-akuan kan? Itu berarti belum selesai dirinya dengan syirik itu. Dia tetap masuk dalam kategori orang yang syirik. Nah perlu diketahui bahwasanya yang namanya syirik itu tidak hanya terbatas pada dalam ibadah saja. Kan kalau ada nih saudara-saudara kita dari grup sebelah bahwa ziarah kubur syirik, berdoa kepada selain Allah syirik. Jadi doa itu sendiri, doa. Tawasul nggak boleh, itu kan syirik. Doa itu artinya panggilan. Nah kalau kita lihat definisi dari doa, ini sedikit melenceng dikit ini, tapi nggak apa-apa lah, lumayan baik. Doa menurut bahasa itu apa? Memanggil, mengundang, memanggil. Nah kalau di balaghah menyuruh, suruhan atau perintah dari status yang bawah ke yang atas, itu doa. Ya, berarti santri ya minta tolong ke kiainya, doa itu bro. Anak minta sesuatu ke orang tuanya, doa. Ya intinya perintah. Ya cuman memang posisinya beda. Perintah Allah ke manusia, perintah Allah ke malaikat, perintah Allah ke nabi. Ya. Terus malaikat perintah ke nabi, malaikat perintah ke wali. Ya kan? Kalau manusia ke malaikat berarti nyuruh. Nyuruh bisa, doa bisa. Ke Rasul minta tolong, bahasanya aja yang dirubah. Intinya sama, eta-eta kan. Itu tuh.
Maka doa kepada selain Allah, apakah itu termasuk hal yang syirik? Tergantung niatnya dia gimana. Karena itu soal keyakinan ya. Yang pada intinya adalah titik beratnya itu, barometernya itu adalah tadi menduakan Allah Ta'ala, menyelingkuhi Allah Ta'ala, ya kan? Menyekutukan Allah Ta'ala. Menyekutukan itu soal hati loh, soal rasa loh, bukan hanya ucapan, bukan ucapan. Atau ada seseorang nyuruh malaikat, seseorang minta tolong ke Nabi, seseorang minta tolong ke malaikat, seseorang minta tolong ke jin, seseorang minta tolong ke khodam jin kan ya, bisa jin bisa malaikat jin, khodam itu nggak harus dibelokkan kepada, diarahkan kepada syirik. Karena apa? Tergantung niatnya, niat seseorang, siapa yang tahu gitu. Yang pada intinya kita teringat dengan ayat lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmi. Tidakkah engkau wahai Muhammad seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Syirik bukan itu? Syirik bro. Makanya ini adalah syirik versi syariat, versi tarekat, versi hakikat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh siapa nih? Athaullah Al-Batladi Al-Gujarat ya. Gujarat, orang Gujarat syarahnya. Jadi kata beliau, bi ibadati rabbihi syirkan jaliyan wala khafiyan ahadan min khalqihi hatta hawaka wa iradatika. Jadi kita mensyirikan atau menyekutukan hawa nafsu kita dengan irodahnya Allah Ta'ala, atau dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Syirik masuk. Itu makanya di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, laisa syirku ibadatul asnami fahasb. Syirik itu bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala, bukan. Tapi bal huwa mutaba'atuka li hawaka. Tapi syirik itu juga pengikutanmu kepada hawa nafsu. Satu. Yang kedua, wa antakhtara ma'a rabbika syai'an. Engkau memilih sesuatu bersama dengan Tuhanmu, syai'an siwahu minad dunya wa ma fiha wal akhirati wa ma fiha. Engkau memilih sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala, baik yang urusannya duniawi atau akhirat. Berarti kita menyembah Allah Ta'ala, Allahu Akbar, salat duha, ya Allah yang sugih, ya Allah saya pengen menjadi orang yang kaya. Atau ibadah dia ke Allah Ta'ala. Nah, tapi dia tadi menduakan Allah Ta'ala, menyelingkuhi Allah Ta'ala dengan kepentingan akhirat atau kepentingan duniawi. Syirik bro. Syirik itu, ya kan? Syirik itu. Sehingga fama siwahu azza wa jalla ghairuhu, maka sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu ya selain Allah. Fama siwahu, maka yang selain Allah azza wa jalla ghairuhu adalah selain Allah. Meskipun itu usul, meskipun itu ma'rifat, ya kan? Meskipun itu karomah, meskipun itu kesaktian, meskipun itu ilmu ya. Ya Allah saya sholat tahajud supaya saya dapat ilmu laduni. Ya Allah saya zikir supaya hati saya ini bersinar. Ya Allah saya sholawat supaya saya digampangkan rezeki. Ya Allah saya banyak sholawat supaya saya dekat dengan Rasulullah. Syirik bro. Ini tingkat tinggi loh ya, tingkat tinggi. Syirik kenapa? Ya berarti ketika dia itu beribadah seperti itu, ibadah tapi dia punya niatan-niatan lain, tujuan-tujuan lain, otomatis dia menduakan Allah Ta'ala. Ibadahnya bukan murni kepada Allah Ta'ala, penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala setengah-setengah. Ya kayak kita sih, misal kita ini lagi butuh bantuan seseorang, kita lagi bikin tahu misalnya, ada yang ngebantuin, dia bilang
Gus saya mau bantuin, ingin sauk atau pengen bantuin nyapu lah, apalah. Nah dia dalam pelaksanaan tugasnya itu setengah-setengah. Maksudnya gimana? Karena dia ngejar waktu buru-buru karena udah janjian sama temennya, asal nyapunya, tuh kan? Kira-kira kalau kita digitukan oleh orang lain, marah kan? Marah lah. Kamu kalau nggak niat nggak usah sekalian bro, nggak usah nyapu sekalian daripada setengah-setengah kayak gini. Mending kotor sekalian daripada setengah-setengah. Ujung-ujungnya nama kotor-kotor kan. Gitu. Begitu juga Allah Ta'ala dalam menilai hambanya, apalagi tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, sebagaimana dalam ayat tadi di mana kita itu jangan sampai Al-Kahfi ya 110, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan penyekutuan, penduaan, pemusyrikan atau penyelewengan atau apa tadi, penyelingkuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya soal menyembah patung. Tetapi ketika ada hawa nafsu di dalam ibadah kita, itu sudah ada penyelewengan, sudah ada kemusyrikan di situ. Ketika kita ada kepentingan dalam sebuah ibadah, seakan-akan ibadah kita itu merupakan gaji. Ibadah kita itu, kita beribadah supaya kita dapat gaji. Atau kita itu siapa? Jangan ngaku hamba Allah kalau beribadah itu masih menginginkan ujian, masih menginginkan balasan dari Allah Ta'ala. Makanya bagaimana kalau yang dijelaskan di hikam itu bahwa golongan dari manusia itu ada 3 golongan, di mana yang ketiga itu adalah khawasul khawas. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala tidak ingin usul ke Allah Ta'ala, tidak ingin kepentingan akhirat, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga, tidak ingin dilepaskan, dikeluarkan dari neraka, tetapi hanya sebagai bukti bahwa dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berat sama. Syariat ini. Soalnya di ayat lain kan afaman ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Itu syirik bukan? Syirik. Tapi oleh grup sebelah, syirik itu ya menyembah kubur. Orang yang berziarah kubur itu dianggap musyrik. Sementara di ayat yang lain dia tidak memperhatikan. Itu dari mana? Mempelajari agama secara totalitas. Yang satu ayat dipakai, yang ayat lain nggak dipakai. Sementara Syekh Abdul Qadir sendiri mengatakan bahwa syirik itu tidak hanya terbatas pada penyembahan kepada berhala, kepada patung, tetapi mengikuti hawa nafsu itu termasuk syirik, ya kan? Kemudian tadi yang kedua, dalam beribadah digabungkan dengan kepentingan duniawi atau kepentingan akhirat, itu juga syirik. Maka faidza rokanta ila ghairihi, ketika kita condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrakta bihi azza wa jalla ghairahu, maka kita hakikatnya telah menyekutukan, telah menduakan, telah menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala kepada selain. Fahdar, maka hati-hatilah kita. Wala tarkan, janganlah kita condong, wakhaf, dan kita takutlah kita dari hal-hal yang seperti ini. Wala ta'man, dan janganlah engkau kita ini merasa aman, wafatis, dan selalu kita ini introspeksi diri supaya kita ini tidak dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang menyekutukan, menduakan, menyelingkuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taghfal fatatmain,
Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum tutup, ada pertanyaan nggak, Bro? Hop. Ya. Oke. Siap. Udah lah, pakai mikrofon teman, kadang. Jadi gini, Bro. Di apa? Di balaghah atau di usul fikih atau di balaghah di usul fikih ya, di balaghah, di usul fikih, di fikih itu kan ada istilahnya perintah amr. Amr kan perintah artinya. Dan biasanya amr ini adalah satu perbuatan yang diinginkan tapi dari orang yang tinggi atau posisi yang tinggi ke posisi yang bawah. Kalau amr, tadi amr ya. Kalau doa itu adalah satu perbuatan yang diinginkan dari posisi yang bawah, posisi seseorang atau posisi yang berada di bawah kepada posisi yang berada di atas. Nah, kalau yang satu lagi sama-sama posisinya, sama-sama bawahnya, sama-sama tengahnya, sama-sama atasnya, nah itu namanya tolab, permintaan. Tiga hal ini intinya sama, satu keinginan yang dia mengharap agar terlaksana, cuman datangnya dari beda. Kalau amar perintah itu kan dari atas ke bawah, ya kan? Kalau doa itu dari bawah ke atas. Kalau di tengah sama-sama minta gitu. Minta. Hakikatnya sama, Bro. Perintah-perintah kene, cuman apa ya? Pembahasaannya, penyampaiannya menggunakan bahasa yang lebih lebih rapi, lebih sopan gitulah. Anak ke orang tua misalnya, Pak minta duit. Sama manusia ke Allah Ta'ala, ya Allah saya minta uang, ya Allah saya minta jodoh, misalnya belum kawin. Bro, ya Allah pengen jadi polisi gitu kan. Nah, minta nggak itu? Sama nggak permintaan anak ke orang tua? Sama baik. Bahasanya doang yang beda. Doa deh. Kalau doa dalam bahasa kan artinya memanggil. Manggil. Tijan. Bro, Tijan. Tijan, bro. Ya Allah, berikanlah saya uang yang banyak. Sarwa baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang kita inginkan itu terlaksana. Dari mana syiriknya itu? Dari mana ketika seseorang itu meminta kepada selain Allah? Saya meminta ke orang tua, syirik lah. Saya meminta sesuatu dari Tijan. Saya meminta sesuatu dari Abi misalnya. Saya minta sesuatu dari Rio. Syirik lah. Saya minta sesuatu dari Allah. Saya minta sesuatu dari malaikat. Saya minta sesuatu dari wali. Oleh berkahnya, oleh karomahnya, oleh apanya, terserah mau dimasukin ke tawasul, mau ke apa tak. Sama. Yang ada kayak menduakan, yang dilarang itu menduakan, menyelingkuhi Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, itu dilarang. Kalau meminta, mah terserah meminta ke siapa aja, kayak meminta ke jin tak? Enggak musyrik. Musyrik dari mana? Misalnya, Abim ini orang yang katakanlah sakti gitu. Dia itu bisa akrab dengan jin gitu, bisa ngobrol gitu kan. Sehingga jin, hei kamu jin, datangkan ke sini. Apa yang di bawah laut itu apa? Permata-permata yang ada di laut. Taruh ke sini. Syirik lah.
Syirik dari mana? Nah, sudah kenal Ki. Nabi Sulaiman nyuruh jin untuk mendatangkan sesuatu. Syirik kah? Itu dari mana syirik? Jadi otaknya rada cerdas bro. Yang rada cerdas dikit gitulah. Gitu. Dalami agama supaya tahu. Jangan dikit-dikit syirik. Dikit-dikit syirik. Padahal Rasul sudah mengatakan, la akhafu alaikum syirik. Saya itu tidak khawatir kalian itu menyekutukan Allah Ta'ala. Innama akhafu alaikum dunya, kata Rasul. Yang saya khawatirkan itu adalah cinta dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian itu akan berlomba-lomba saling bunuh, saling menghancurkan, saling membunuh karakter masing-masing, saling berpecah belah. Sebagaimana umat-umat terdahulu cinta dunia. Fatahlah, sehingga kalian akan rusak, akan hancur, akan binasa. Itu yang ditakutin sama Rasulullah. Jadi syirik mah nggak ditakutin sama Rasulullah. Udah jelas syirik itu. Menyembah tadi ya, menyembah berhala, bahkan syirik yang tidak kita sadari. Kita membanggakan ilmu. Syirik. Kita beribadah pengen dapat duit. Beribadah pengen dapat jodoh. Syirik. Jadi kalau berdoa itu yang nggak ada kaitannya dengan syirik. Namanya juga minta bro. Minta tolong tah bahasanya. Mau doa tah. Jadi merintah, minta tolong, doa, nyuruh, sama-sama itu artinya. Sama, hakikatnya sama. Maka jangan apa ya, dalam memandang sesuatu itu jangan lihat bungkusnya. Jangan lihat bungkusnya, tapi lihat isinya. Biar kita cerdas. Jadi ibarat kotoran ya, kotoran yang dibungkus dengan bungkus bungkus permata teh ya. Kalau emas itu biasanya ada cincin atau kalung itu kan ada wadahnya tuh. Nah, kotoran dibungkus dengan bungkus itu. Jangan lihat wadahnya dong, lihat isinya apa. Isinya kotoran mah tetap kotoran. Meskipun dibungkus pakai bungkus apa aja tak, kotoran mau kotoran baik. Ataupun sebaliknya, sesuatu yang mahal ya misalnya permata, emas, berlian, bungkusnya pakai bungkus rokok. Jangan lihat bungkusnya bro, lihat isinya gitu tuh. Artinya, wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin yang ta'ala pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya, kami maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.